bepergian. Karena ketika kita bersafar, berpergian, biasanya air itu terbatas ya. Ada air mungkin untuk minum. Kita bekal misalkan air kemasan, air mineral itu kan buat minum. Maka sebaiknya kita bertayamum saja. Karena kalau airnya dipakai buat wudhu, ada dua kemungkinan. Yang pertama itu air untuk minum, ya. Sebagian ulama memakruhkan digunakan untuk berwudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk taklim kali ini, masih melanjutkan dari kitab Fathul Mu'in dari Syekh Zainuddin bin Abdullah Al-Aziz. Kita awali dengan bertawakal kepada Rasulullah SAW dan mendoakan seluruh hadir kita untuk orang-orang ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa alihi khususan ila rohi sayyidina Nabi Muhammad. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih berbicara mengenai wudhu. Kali ini kita melanjutkan setelah kemarin sunah-sunahnya wudhu, mulai dari baca ta'awudz sebelumnya, baca basmalah, kemudian membasuh telapak tangan, kumur-kumur, istinsyak dan segala macamnya, sampai yang terakhir kemarin itu tentang kita diharamkan melakukan hal-hal yang disunahkan wudhu itu kalau airnya tidak mencukupi. Jadi kalau airnya tidak mencukupi atau cukup buat wudhu tapi kurang ataupun diperlukan untuk misalkan minum hewan peliharaan kita, maka kita dilarang untuk melaksanakan sunah-sunah wudhu itu tadi. Artinya cukup yang fardu-fardunya saja, cukup yang rukun-rukunnya saja, sehingga airnya bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain yang lebih penting seperti minum binatang ternak kita itu lagi. Nah, malam ini bagian ataupun tambahan dari bab wudhu ini sendiri, yaitu tentang tayamum. Tatimah tayammamu anil hadasaini li faqdi ma'in aw khawfi mahdurin min isti'malihi biturabin tahurin lahu ibarin. Bagi yang berhadas besar atau hadas kecil karena tidak ada air atau takut berbahaya bila memakainya, diperbolehkan bertayamum menggunakan tanah yang suci dan berdebu. Artinya tayamum ini adalah solusi atau alternatif ketika air itu susah, air itu langka, air itu didapat dengan sangat susah payah, seperti mungkin kemarau yang berkepanjangan atau lokasi yang jauh dari sumber-sumber mata air yang bisa dikonsumsi, maka diperbolehkan menggunakan cara tayamum. Atau air mah banyak, air melimpah dekat dari sumber mata air yang suci dan mensucikan, tapi ada kendala lain, misalkan karena berbahaya kalau pakai air, sakit ya. Ada penyakit-penyakit tertentu ya yang secara medis ketika kena air itu semakin memarah, artinya makin parah gitu. Maka kita ketika ketemu hal-hal seperti itu, kita diperbolehkan tayamum. Jadi Islam itu fleksibel, Islam itu indah.
tidak bisa pakai cara satu, ada cara alternatif. Ya, nggak bisa lewat sini karena penyekatan, belok kanan cari jalan lain. Ya. PPKM jadi efektif tuh buat orang muter. Mending kalau muternya deket, muternya jauh, muter pom bensin doang. Yang sih. Ya, jadi tayamum ini alternatif kalau kita tidak bisa menggunakan air. Tadi karena kemarau tidak ditemukan air atau karena ada bahaya ketika kita menggunakan air. Dalilnya mana? Dasar hukumnya mana? Tentu dasar hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Quran surat An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum marda, jika kamu sakit atau sedang dalam bepergian, aw ala safarin, aw jaa ahadun minkum minal ghaiti, keluar dari kamar kecil atau kamu awala mastumun nisa, atau kamu telah menyentuh perempuan, dalam arti berjima, hubungan suami istri. Kalau nyentuh doang kan nggak apa-apa ya. Falam tajidu, kemudian kamu tidak mendapatkan air, nggak nemu air, mau mandinya susah. Falam tajidu ma'an, tidak ketemu air, fatayammamu, maka bertayamumlah kamu sa'idan thayyiban, dengan tanah yang baik atau tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum, sampurna kanan tangan. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi jelas ayat Al-Quran ini menjadi dasar, menjadi dalil orang boleh bertayamum manakala tadi tidak ketemu air, tidak ditemukan air. Sebabnya tadi banyak. Ada di sini safar, bepergian. Karena ketika kita bersafar, berpergian, biasanya air itu terbatas ya. Ada air mungkin untuk minum. Kita bekal misalkan air kemasan, air mineral, itu kan buat minum. Maka sebaiknya kita bertayamum saja. Karena kalau airnya dipakai buat wudhu, ada dua kemungkinan. Yang pertama itu air untuk minum, ya, sebagian ulama memakruhkan digunakan untuk berwudu. Yang kedua juga kalau kita pakai wudu, jatah buat minumnya nanti berkurang, takutnya tidak mencukupi. Atau keluar dari kamar kecil alias punya hadas, itu kan, habis BAK atau BAB gitu ya. Atau kamu telah menyentuh perempuan. Nah, dalam hal ini tentu perempuan yang sudah halal, yaitu istri-istri kita. Ketika kita sentuh dalam artian kita gauli, kita jima, maka ketika kita ketemu air untuk mandi besarnya, mandi wajibnya boleh tayamum. Lalu rukunnya tayamum apa aja sih? Wa arkanuhu niyatun istibahatis sholati. Rukunnya tayamum yaitu niat mencari kewenangan atau kebolehan mengerjakan sholat fardu. Jadi rukun yang pertama dalam tayamum itu adalah niat. Niatnya adalah istibahatis sholat, untuk boleh melaksanakan sholat fardu. Jadi bukan birofil hadas, tapi istibahatis sholatul mafruḍah. Nah, nanti beda lagi. Dengan menggunakan tanah dan mengusap muka lalu kedua tangannya. Caranya makrunatan binaklit turab. Jadi niatnya itu berbarengan dengan ketika kita mengusapkan debu atau tanah ke wajah kita. Jadi ketika debu nempel ke wajah kita, di situ ada nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhu-lillahi ta'ala. Tentunya dalam hati, itu hanya contoh redaksi niatnya saja. Kemudian wa mashi wajhihi summa yadaihi walau tayaqqana ma'an akhiral waqti. Jika keyakinan pada akhir waktu salat akan terdapat air, fangtizaruhu afdalu, maka menangguhkan mengerjakan sholat lebih afdal. Tapi kalau ada kasusnya kayak gini, misal sekarang udah masuk waktu zuhur, ya,
Waktu zuhur kan waktunya kisaran sampai 3:30. Taruhlah sekarang lagi nggak ada air nih, belum azan nggak ada air gitu kan. Kita yakin nih sebelum waktu asar datang itu air udah ada tuh. Misalkan jam 3 air udah pasti udah ada info mau ada air mengalir atau ada hujan misalkan. Nah kita tuh mengundurkan waktu sholat itu lebih utama ketimbang awal sholat tapi pakai tayamum gitu ya, dengan tentunya dengan kita yakin banget kalau di akhir waktu itu air datang, kemungkinannya besar gitu ya. Tapi kalau ketika waktunya juga telah datang maka solusinya tetap tayamum ya. Tapi kalau kasusnya tadi kita yakin di akhir waktu sholat itu air mau datang, maka lebih baik kita tunggu sampai si air itu datang. Itu lebih utama daripada kita sholat di awal waktu tapi pakai tayamum gitu. Wa illa fatajilu tayamum. Tapi kalau tidak, dalam arti tidak ada kabar di akhir waktu sholat itu air bakal datang, maka segera tayamum. Boleh menyegerakan sholat menggunakan tayamum gitu ya. Jadi tetap utamanya mah wudu dengan air. Tayamum ini hanya alternatif atau solusi terakhir kayak gitu. Yang kedua dari rukun tayamum ini, wa idzam tana'as isti'maluhu fi udwin wajib tayamumu. Bila anggota wudu tidak tersiram air karena diperban misalkan ya dan sebagainya, maka wajib bertayamum. Tetapi tidak wajib membasuh anggota yang sehat serta mengusapkan air pada anggota yang diperban jika sulit atau sakit dilepas. Jadi bila anggota wudhu tidak tersiram air, sebabnya karena habis kecelakaan mungkin ya diperban kan. Kalau karena air kan biasanya makin perih atau makin parah tuh si luka, maka wudhunya diganti dengan tayamum. Ya di situ ada kemurahan. Nah tetapi tidak wajib membasuh anggota yang sehat serta mengusapkan air pada anggota yang diperban jika sulit atau sakit dilepas. Tetapi tetap wajib membasuh anggota yang sehat serta mengusapkan air pada anggota yang diperban jika sulit atau jika sakit untuk dilepas. Jadi ketika wudhu ya kita tetap wajib membasuh anggota wudhu yang lain. Nah ketika ada bagian anggota wudhu yang kena perban, misalkan tangan atau kaki, itu kan bagian dari rukun wudhu, maka boleh kita mengusap bagian luarnya saja, ya tanpa dilepas. Kemudian di sini kelanjutannya, wa ghuslu sahihin wa mamsuku lisatirid darin nazuhu bima'in wa la tartiban bainahuma li junubin aw udwaini fatayammumani wa la yusalli bihi illa fardan wahidan walau nazran wa sahajana irul ma'afadin. Tidak perlu tertib antara wudu dengan tayamum bagi orang yang junub atau berhadas besar. Wajib tertib kalau berhadas kecil. Bila kedua anggota wudu tidak tersiram, misalnya pada tangan atau kaki, maka harus 2 kali tayamum. Sekali tayamum untuk salat fardu walaupun nazar, dan boleh salat janazah atau fardu. Maksudnya adalah wajib tertib kalau berhadas kecil. Ketika punya hadas kecil, tertib mendahulukan wudhu daripada tayamum. Bila kedua anggota wudhu tidak tersiram, misalnya pada tangan yang kaki luka tadi, maka harus 2 kali tayamum. Artinya kita 2 kali tayamum. Sekali tayamum untuk sholat fardu dan
Oh, maksudnya gini. Jika sholat itu fardu, maka tayamumnya sekali-sekali. Artinya tidak boleh satu tayamum untuk 2 kali sholat. Tapi untuk sholat jenazah dan sholat fardu itu boleh 1 kali tayamum. Ya. Kenapa? Karena sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sholat fardu hukumnya fardu ain. Ya. Jadi boleh tuh 1 tayamum untuk 2 kali sholat jika sholatnya seperti itu. Tapi kalau sholatnya sama-sama fardu ain, maka apa? Tidak boleh menggunakan 1 kali tayamum untuk 2 kali sholat. Misalkan zuhur dengan asar. Gitu ya. Ada pertanyaan tentang tayamum? Dan rukunnya mungkin masih sama seperti di kitab sebelumnya yang kita kaji. Yang pertama niat, yang kedua tentu saja mendatangkan atau meratakan si debu tadi di wajah dan telapak tangan kita sampai situ. Ya, Mas Pras silakan. Ya Pak, saya nanya. Ya, mau nanya Pak. silakan. Seandainya kita mau tadarus, kan nggak ada air sebenarnya. Nah itu mesti tayamum atau enggak? Tadarus sebaiknya kalau memang nggak ada air boleh tayamum, ya. Tapi kalau tadarus itu kan ada apa ya? Kalau kita baca Quran tanpa wudu sah, boleh ya boleh, tapi kualitas pahalanya kurang. Tapi kalau kita baca Quran menggunakan wudu, itu kualitas pahalanya bertambah. Dengan catatan Qurannya juga Quran yang ada terjemahnya, bukan Quran yang pure teks Arabnya. Jadi kalau Quran yang pure teks Arabnya itu harus pakai wudu, harus bersuci dari hadas kecil. Tapi kalau Quran yang terjemah, Quran yang ada tafsirnya, yang ada tulisan bahasa Indonesianya seperti ini, itu boleh. Ya, di situ perbedaannya. Karena mushafnya tidak murni lagi. Kalau Quran yang full Arab, full teks Arabnya, itu Qurannya Quran murni, sehingga kita la yamassahu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali dalam kondisi suci. Tapi ulama berbeda pendapat tentang tafsir ayat ini. Ada yang mengatakan tidak boleh menyentuh dalam keadaan suci itu adalah suci dari hadas kecil atau suci dari hadas besar. Sebagian ulama bilang suci dari hadas kecil, artinya kita harus punya wudu. Bagian lagi sucinya dari hadas besar, artinya kalaupun dia cuma hadasnya hadas kecil masih boleh baca Quran. Nah, jadi ikhtilaf, tinggal kita mau menggunakan yang mana. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'iyah, nah, kita dianjurkan untuk berwudu. Boleh, silahkan tayamum untuk baca Quran, silahkan. Tentu niatnya li qiraatil Quran, nggak apa-apa. Ada lagi? Pak Thomas, ngantuk ya pembahasannya. Pak, saya nanya sekali lagi Pak. Jadi kan kalau kita mau sholat fardu kan ada sholat apa itu sebelum, misalnya sholat Qobliyah ya, atau setelah zuhur itu bagaimana itu? Nah, itu boleh pakai 1 tayamum. Satu tayamum boleh ya? Tadi yang penting jangan 2 sholat fardu ain, gitu ya. Kalau dirangkai dengan sholat sunnah masih bisa. Oke, udah? Masih ada tentang tayamum? Tambah lagi deh. Di kereta itu kan kalau utamanya wudhu pakai air ya. Kalau Iya. di kereta itu kan air terbatas buat orang banyak. Baiknya tuh tetap pakai air berapa tayamum. Di keretanya di mana nih? Di dalam keretanya Dalam kereta ya. atau di stasiunnya? Di kereta, dalam kereta. Dalam kereta. gitu loh. Yang dalam provinsi. Provinsi. Oh, yang antar provinsi ya. Kalau kasusnya seperti itu, yang antar provinsi memang lebih praktis tayamum. Kita juga tadi memikirkan ini air untuk orang banyak. Nah, sebaiknya tayamum.
Tapi kalau dirasa memang airnya full dan jarang orang yang pakai, ya nggak apa-apa kita wudhu. Tapi wudhunya tadi jangan boros. Kita mikir juga kalau Ya. mandinya kan ini bersih apa enggak. Kalau itu kan Berarti yang bisnis. Sama aja. yang bisnis sama aja toiletnya bau. Kalau keretanya Boleh, silakan tayamum. Tadi kan di sini juga tuh ada. Jika kamu sakit atau dalam bepergian, termasuk tadi kan kita naik kereta itu dalam rangka safar, dalam rangka bepergian, maka diperbolehkan mengganti wudhu dengan tayamum. Gitu. Apalagi kondisinya kereta seperti itu. Ya motor nggak bisa. berhenti dulu. Tapi kalau safarnya pakai mobil pribadi, ya kan ada di kendali kita. Ya berhentilah di masjid, kita mau mampir dulu sholat gitu ya. Setelah itu balik sama mobil. Siap. Kecuali kita pakainya safarnya pakai kendaraan umum yang bukan di kendali kita, maka rukhsah itu melekat pada diri kita. Tapi kalau sholat kendalinya ada di kita, afdolnya tetap melaksanakan rukhsah tadi. Boleh tayamum, boleh dan sholatnya di jamak qashar seterusnya itu tadi. Terus itu kan apa Pak? Kiblatnya kan kita nggak tahu tuh. Iya. Itu bisa gimana itu? Nah, di sini juga ada ikhtilaf. Dalam madzhab Syafi'i, ketika takbir itu harus menghadap kiblat. Ketika takbir, selanjutnya terserah tuh si kendaraan umum mau menghadap kemana. Tapi bagian ulama yang lain membolehkan menghadap kemanapun ketika takbir. Tinggal kita mau pakai yang Yang mana. penting nyata ke Iya. kiblat itu ya. Iya. Ya, itu. Salah wah itu gimana? Ya kalau lagi belok pindah lagi. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i itu harus ketika takbir itu menghadap kiblat. Makanya saya juga pernah beberapa kali ketika naik kereta udah masuk waktu subuh, kemudian saya lihat nih, ini rel agak nyerong nih kalau kesini. Jadi pas ketika rel itu pas sampai situ saya takbir. Kan ada tuh rel itu yang nggak terlalu lurus, yang dari sini ada belok sedikit, itu kurang lebih hampir ke kiblat lah gitu. Di situ pas rel lewat situ saya takbir gitu ya. Tapi kalau pengen mudahnya ya kita mengambil pendapat yang lain, nggak jadi masalah. Iya, karena kan kita nggak tahu tuh menghadapnya ke depan semua, ternyata kiblatnya di belakang terus dia Ya. Tahu kalau lagi desak-desakan sholat sambil berdiri di kereta bisa, boleh, silakan, nggak apa-apa. Sholat sambil berdiri. aja bisa. Siapa itu? Bisa. Siapa itu? Ada bautnya nih. Siapa itu? Sekarang udah nggak bisa sekarang. Tak mulai Ya, silakan. terkait yang tadi jamak qashar itu kan berarti kan kita kan menggabungkan dua sholat dari satu dalam satu waktu kan. Iya. Nah, apakah itu bisa tayamum juga atau gimana tuh kalau misalnya dalam kondisi nggak ada air? Boleh, silakan. Tapi kan itu apa nggak apa itu berarti? Karena tadi kan tayamum tidak boleh kalau menggabungkan dua sholat fardu. Ain. Nah, ketika tayamum kemudian kondisinya di perjalanan nggak ada air, otomatis kan sholatnya jamak qashar, tapi pakai tayamum. Gimana, boleh nggak tuh? Dua kali ayam Pak. 2 kali tayamum Dua bisa. kali tayamum. Nah, tetap patokan yang 2 kali tayamum itu, karena kan tayamum kan simpel ya, Simpel. nggak mesti ngambil ke tempat yang jauh, di dinding pun bisa. Jadi beres sholat yang pertama kita tayamum lagi, baru sholat yang kedua gitu ya. Nah, lebih afdolnya. Ada lagi? Lanjut dulu. Nah, setelah
tayamum. Berikutnya ini ngebahas tentang pembatalan wudu. Wa nawaqiduhu ay asbabun nawaqidil wudu'i arba'atun. Yang membatalkan wudu ada 4 hal. Ahaduha tayakunu khuruji syai'in ghairu maniyin. Yang pertama, nyata ada sesuatu yang keluar kecuali air mani. Tuh, Pak Thomas. Thomas. Jadi kalau kita sudah yakin ada yang keluar dari lubang belakang maupun lubang depan kita, yakin ada yang keluar, nggak ragu gitu ya, maka wudunya batal. Kecuali yang keluar itu air mani. Mungkin mani sisa ya. Keluar kenapa sih? Saya juga mau nanya itu sebenarnya. Bisa aja Pak Thomas. Jadi mungkin malamnya habis ngelakuin gitu kan, terus mandi, wudu, Masih teringat mungkin. nah masih keinget mau sholat, keluar dulu, ternyata dicek, ternyata bukan air pipis dari air mani, maka itu Ari nggak di sini. nggak batal wudunya. Ya, jadi yang pertama, saya kuno furud bisain ghairu maniyin ainan kana aurihan rotban au jafan. Yang keluar itu misalnya kotoran perut atau gas berupa kentut, basah, kering, yang biasa dikeluarkan, misalnya air kencing, atau yang tidak biasa dan jarang, misalnya darah wasir. Pasir ini apa ya? Ambeien itu yang keluar itu ya, itunya daleman bokongnya. Nah itu juga tetap membatalkan wudu. Berpisah atau tidak, misalnya cacing hidup yang mengeluarkan kepalanya lalu masuk lagi dari salah satu lubang anggota tubuh yang berwudu, baik dari lubang belakang maupun lubang depan, maupun keluar itu sejenis pasir yang tumbuh di dalam wudu atau sebagian lanjutannya dari wudu sebelum dan keluarnya itu ketika berwudu. Jadi mungkin ada yang cacingan gitu ya, beres wudu itu nongol tuh kepala cacingnya, dia nggak keluar masuk lagi. Takut tempat Thomas. Maka itu tetap wudunya batal. Yang mana malah nggak batal. Kenapa? Kenapa? Yang mana mau nggak batal? Karena mani itu bukan wudunya yang batal, tapi punya hadas besar, maka dia harus mandi. Oke, dia netes keluar. Ya. Karena mani itu tidak najis. Sedangkan benda-benda yang keluar dari dubur atau kubul kita itu selain mani hukumnya najis. Ya. Misalkan Pak Niko Pakai mas nggak disebut. nggak sengaja minum kelereng misalkan ya, pasti keluar terus kelereng utuh gitu kan. Nah itu kalau mau dipakai itu buat main itu dicuci dulu karena hukumnya najis atau mutanajis ya. Jadi kalau yakin ada sesuatu yang keluar, baik itu cair, padat maupun gas gitu, kecuali si mani tadi, itu hukum wudunya batal. Tapi kalau yang keluarnya mani, berarti dia harus mandi besar, mandi wajib. Ya, punya hadas besar gitu. Ya, sebenarnya mandi terus wudu lagi. Gitu. Begitupun yang wasir, yang itu tadi ambeien ya, ketika bagian dalam duburnya itu keluar, kalau wasir kan katanya keluar ya, bilang mindalik yang sampai kena itu penyakit nggak bisa duduk tuh kalau udah kena wasir itu ya, itu juga batal
Itu menurut sebagian besar ulama madzhab Syafi'i. Tapi ada yang berbeda nih menurut Syekh Karamullah Radad. Al-kamalu radadu bi adadin naqdi bi khurujil basuri nafsihi bal bi kharij minhu kadam wa inda maliki la yantaqidul wudu'a bin nadir. Bila yang keluar itu zat wasirnya, maka tidak dibatalkan wudunya atau tidak membatalkan wudu. Sebaliknya bila yang keluar adalah darah dari si wasir, maka batalah wudunya. Jadi kalau menurut Syekh Kamarul Radad, jadi yang kalau yang keluar itu dagingnya, dalam artian tadi kasih cacing keluar dulu kan masuk lagi tuh, bukan darah dari wasirnya, itu nggak batal karena itu masih anggota tubuh ya. Jadi kalau yang wasir itu ceboknya itu dia repot tuh, keluar terus dimasukin lagi itu si daging yang keluarnya itu ya. Belum pokoknya ribet banget ya punya wasir ya. Jadi kalau yang keluar itu berupa darah, maka otomatis udah batal ya, karena darah itu tadi termasuk hal yang najis. Menurut Imam Maliki, nah dalam mazhab Maliki nih, wa inda Maliki la yantaqidul wudu'u bin nadiri. Keluar sesuatu yang langka terjadi seperti keluar cacing dan sebagainya itu tidak membatalkan wudu. Nah dalam mazhab Maliki lebih ringan, kecuali apa yang selain pipis dan BAD itu tidak membatalkan wudu, seperti cacing atau tadi nelen kelereng yang keluar dari dubur, itu nggak membatalin dalam mazhab Maliki. Tapi kalau mazhab Syafi'i yang kebanyakan mayoritas muslim Indonesia anut, itu membatalkan. Tuh yang pertama ya, yakin keluar sesuatu. Tapi kalau keluarnya ragu-ragu, ini sering nih biasanya nih, begitu beres wudhu apalagi lagi sholat, tadi perasaan ada yang keluar dari dubur, apalagi yang yang beser gitu ya, yang punya penyakit seperti itu. Nah kalau ragu, lanjutin aja sholatnya, apa-apa, kecuali benar sampai nyata gitu, sampai benar-benar kalau kita ragu itu yang keluar pipis, sampai kerasa dinginnya si air pipis itu, sampai kerasa ketika dia keluar di situ, itu baru batal wudunya. Tapi kalau tadi yang keluar kentut bukan ya, kentut kecil itu kan biasanya kayak gitu tuh, kentut atau bagian bokongnya kebuka doang gitu ya, biasanya ada angin tuh, itu serasa kayak kentut. Nah itu kan jadi ragu tuh. Kalau penasaran Jiroboy pakai tangan. Batal. Rusak ini Tanya ya. Udah baik banget orang. ngomong megangin samping. Tahu nih kok kawak ke. Itu masuk ke pembatalan yang nomor sekian nanti itu. Ngerogoh. Tuh, satu tuh poin pertama ya. Wasaniha, dan yang kedua zawalul aklin, yaitu hilangnya akal. Ya, sebabnya apa? Ayat tamizin bisakarin, karena mabuk, au jununin atau gila, au igmain atau pingsan, ya, au naumin atau karena tidur. Jadi itu macam-macam sebab hilang akal. Hilang akal bisa karena mabuk, minuman beralkohol, jelas akal sehatnya hilang. Mabuk vaksin gimana? Itu Itu badannya bukan akalnya. Kemudian gila, depresi, ya mungkin efek pandemi nggak dapat BSU atau masukan nggak ada pemasukan, atau pingsan, ya mungkin karena ngedrop badannya terus pingsan, itu juga batal wudunya.
atau karena naum, karena tidur atau ketiduran, itu juga sama ya. Nah, apa dalilnya? Di sini li khabarin, karena ada hadis as-sahihi yang sahih, faman nama falyatawaddo, barang siapa yang tidur maka harus berwudu. Nih dalil yang digunakan. Tapi ada pengecualian. Wa kharaja, kecuali bizawalil aqlin nu'asu, hilang akal karena mengantuk. Beda ini antara tidur sama ngantuk. Kalau ngantuk udah tidur belum? Belum. Tapi kalau tidur biasanya ngantuk dulu. Ngantuk kan sudah tiduran. Ngantuk terus tiduran. Tapi biasanya ada loh orang saking mungkin begadang gitu kan, sholat itu sampai terkantuk-kantuk. Udah ke Jumat biasanya. Bisa. Tahu masalahnya. Sujud yang lain. Dikira mau mati syahid di situ. Kamu begini kata tanda merah. Kaget. Ada hilang. Tuh ya. Jadi itu pengecualian tuh, itu belum batal wudunya tuh. Wa awailu nas'ati sakari, dan pusing sebelum mabuk. Yang ada pusing dulu baru mabuk. Iya, pusing sebelum mabuk. Ini pusing dulu baru mabuk. Kalau pusingnya mabok. Jadi kalau masih dalam tahap pusing itu belum batal wudunya. Tapi ada aja orang punya wudu mabuk segala. Minum minuman keras. Masa mau minum wudu dulu? Pusing dulu. Ya, jadi itu. Jadi kalau baru mengarah ke arah situ, belum nyampe tujuannya tadi, ngantuk sebelum tidur, pusing sebelum mabuk, itu belum membatalkan wudunya. Kalau mabuk kendaraan begitu Pak. Nah, kalau mabuk kendaraan beda lagi, istilahnya beda lagi. Nanti di depan ada. Ini mabuk karena sakar, karena minum minuman keras. Nah, itu karena kedua hal tersebut tidak membatalkan wudu ya. Fala naqdo bihima. Kama idza syakka, demikian pula halnya apabila ragu. Hal nama tadi udah tidur, au naasa atau ngantuk. Atau ragu-ragu tadi itu cuma ngantuk atau udah ketiduran. Ragu lagi tuh. Tadi udah sempat tidur, aku baru ngantuk. Itu pun wudunya belum batal. Ini udah ngantuk gitu. Udah tidur. Lalu apa bedanya antara orang itu masih ngantuk sama udah tidur? Nah, di sini ada nih. Ini musonif luar biasa nih. Wa min alamatin nu'asi, ciri-ciri orang itu baru ngantuk belum tidur, sima'u kalamil hadirin, yaitu masih bisa dengar suara orang yang ada di situ. Jadi kalau masih dengar imam baca surat, bagi misalkan imamnya baca suratnya panjang banget tuh kan, itu kan biasanya kalau yang nggak biasa itu dokter kantuk-kantuk gitu. Tapi kalau masih kedengeran tuh suara imam, itu udah kategorinya baru ngantuk, wudunya belum batal. Tapi kalau sampai tiba-tiba imam sudah ruku, kita masih berdiri, Nanti udah tidur. nah berarti kan ada jeda loh, kita harus itu kan. Nah itu wudu, sholatnya harus keluar dulu, wudu lagi. Masih yang senggol. Yang mau juga kan kita tidak tahu dia tadi dengar apa enggak ya. Yang tahu ya cuma dia sendiri sama Allah gitu. Ya, itu rahasia itu. Yang tahu cuma orang tersebut. Walaupun nih wa ilam yang kamu, walaupun yang dibicarain itu nggak jelas kedengerannya, nggak paham kita dia ngomong apa, dalam arti nggak jelas lah gitu. Tapi apa namanya, suaranya tuh masih kedengeran dikit gitu, samar-samar. Nah itu tandanya dia belum tidur, tapi baru
ngantuk. Nah, itu belum membatalkan wudhu. Nah, lalu ada lagi pengecualian. Ini masih kasusnya tidur. La zawaluhu binaumi qaidin. Tidak termasuk hilang akal orang yang tidur sambil duduk. Tidurnya sambil duduk. Kayak biasanya ini terjadi sholat Jumat, Jumatan. Ya, termasuk saya pun udah kebiasaan. Begitu khutbah assalamualaikum adzan, beres adzan itu pasti tuh berat banget tuh mata. Bangun-bangun amin. Kalau amin pasti bangun itu. Tapi ada juga yang kalau belum disenggol sama temennya belum bangun itu. Nah, kalau tidurnya seperti itu apa namanya belum tidak batal wudhunya. Mak'adahu, sekalipun bersandar pada suatu tempat sehingga kalau terlepas sandarannya ia terjatuh, dan duduk seraya memeluk betisnya tanpa mengubah posisi duduknya. Hal itu tidak membatalkan wudhu, tetapi wudhunya batal jika dikala ia bangun posisinya bergeser dari tempat duduk semula. Tadinya nggak ada senderan, jadi biasa kan ada senderan gitu. Nah, jadi walaupun dia sambil nyender itu belum batal wudhunya. Tapi ketika dia bangun posisinya udah berubah, Udah telentang. kalau lagi sampai udah terletak, berarti udah batal tuh wudhunya. Cuma sengaja. Tapi duduknya nggak ada kesenderan. Hati-hati Pak Thomas. Gimana pengen rok? Tapi hati-hati Pak Thomas. Kalau tidur jangan telentang, bisa mati. Tuh, mati. Teman saya tidur telentang mati. Telentang di mana jalan kalian? Enggak, telentang, tahu tangga? Oke, dia telent. Buntang. Ya. Gitu ya, jadi boleh tidur sambil senderan. Yang nggak boleh itu rubah posisi. Jadi ketika tidurnya sambil nyender pasti boleh tuh. Ya, walaupun sebagian lagi bilang nggak boleh sambil nyender gitu ya. Tapi di sini masih diperbolehkan dalam kondisi yang penting ketika bangun posisinya masih sama seperti kita tidur. Kalau posisinya sudah rubah, apalagi tadi sambil telentang atau geser aja dikit miring gitu kan, nah itu sudah batal wudhunya. Saya telentang lah teman. Bukan sepi kali. Buatan sepi. Jangan jaga. Udah sebelahnya. Atau ada juga yang tidurnya sambil meluk betis. Nah ini ada juga nih kelakuan anak-anak Kayak di sini. misalnya gitu. Itu Itu masih apa biasanya bang? iya gitu. Udah kan biasanya sih lah begini aja udah. Boleh tuh, itu tidak menghilangkan akal atau tidak membatalkan wudhunya. Terus la wudhu syakin halkana mumakinan aula. Seseorang yang merasa ragu apakah posisinya bergeser atau tidak sebelum dia bangun atau tidur, sebelum atau sesudah dia bangun, aw ba'daha wa tayakunu ru'ya ma'a adami tadzakkuri naumin la asara lahu bi khilafihi ma syaki fihi li annaha mumarrajihatun li ahadi tarafaihi. Seseorang yang merasa ragu apakah posisinya bergeser atau tidak sebelum atau sesudah ia bangun serta yakin bermimpi tetapi tidak yakin tertidur dengan pulas, maka hal tersebut tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau ragu tadi posisi pas tidur sama posisi bangun geser apa enggak ya, itu tidak membatalkan wudhu ya. Berbeda dengan masalah mimpi yang tidurnya diragukan, maka membatalkan wudhu karena mimpi itu memberatkan pada salah satu pihak yang meragukan, yaitu tidur. Jadi ketika tidurnya sudah sampai mimpi serta yakin bermimpi tetapi tidak yakin tidur dengan pulas,
Ada orang mimpi yakin tidur dia pulas. Tidur mimpi kan ciri dari tidurnya pulas. Tidak puas tapi mimpi. Kan nggak sadar. Sadar. Nah, tadi kalau ragu, kalau dasarnya tadi ragu, tidak yakin, maka wudhunya tidak batal. Ya, itu dua. Yang pertama tadi apa Pak Thomas? Keluar sesuatu dari dua jalan secara yakin. Yang kedua hilang akal, sebab mabuk, gila, pingsan atau tidur. Kalau pingsan kayaknya jarang ya orang pingsan. Ada yang rutin pingsan tiap hari. Kalau ayan Pak gimana? Nah, ayan itu masuk juga kategori hilang akal, karena dia kan lost control ya, tidak di atas kendali dia. Ini mau dulu kali. Was, cukup? Apa lanjut? Pak Thomas? Tahu aja. Ya, kita cukupkan. Wassalisuha sumakal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum mau nanya Pak. Oh, mau nanya apa belum? Iya, boleh Pak. Mau tanya boleh kok. Boleh lah. Orang masih di sini. Asal jangan lagi iuran air aja. Waduh. Lin Lin وجعلنا من بين